Hai guys, hari ini kita mau buat cerita kayak storytelling gitu ya guys, tentang bagaimana pengalaman hidup. Depan aku ada Bunda. Kenapa aku panggil Bunda? Karena Bunda ini suaminya berteman sama suamiku. Dan Bunda ini gabung di Pemuda Pancasila. Nah, Pemuda Pancasila tuh semua wanita di situ disebutkan Bunda, dipanggilnya Bunda. Oke? Jadi aku pun ikut panggil Bunda. Oke? Hari ini kita mau cerita bagaimana pengalaman Bunda. Kenapa aku undang Bunda hari ini ke tempatku? Karena dulu beberapa ketika kami tinggal di rumah sini ketemu Bunda, dan Bunda cerita tentang pengalaman hidupnya membuat aku wow. Aku mikir setelah membuat video ini, saya mikir baiknya saya undang Bunda gitu ya. Sebagai pengalaman hidup Bunda, Bunda bisa cerita buat kita semua yang ada di sini, yang nonton videoku ini, supaya boleh belajar dari kisah Bunda. Diambil yang baiknya ya guys, yang tidak baiknya jangan diambil. Oke, kita mulai ya. Apa kabar Bunda? Baik. Baik, luar biasa. Hari ini Bunda kelihatan cantik sekali. Amazing. Cantik Bunda udah hari ini dandan guys. Hari ini kita mau cerita. Jadi Bunda gimana? Bunda boleh cerita ulang lagi nggak kepada buat vlogger, buat apa penonton aku, supaya mereka tahu bagaimana kisah Bunda. Nah, Bunda itu yang aku tahu kan Bunda pernah cerita bahwa Bunda itu pernah punya pengalaman yang gak enak dengan rentenir gitu ya. Dan bagaimana sih ceritanya? Pengalaman tuh, yang Bunda? baik banget dan Iya. yang nggak mungkin aku ulangi lagi, insya Allah. Amin, amin, amin. Kita mulai sekarang ya, pengalaman diri aku sendiri. Dari awalnya aku kelilit hutang dari yang kecil sampai nggak besar, sampai yang aku sama suami pun dari kita pulang kerja sampai pagi lagi kita nggak bisa tidur mikirin hutang, bukan dengan satu orang, dua orang, tiga orang, bahkan sampai 15 orang. Seperti itu. Mungkin terdengarnya Kak Yusti heran sama aku, begitu banyak orang yang aku utangin. Ya sebenarnya sih dari satu teman itu utangnya nggak seberapa, ada yang 500, 1 juta. Cuma karena aku utangnya sama banyak orang, berecetan orang, ya aku anggap ya itu utang, walaupun kecil itu utang aku. Jadi gimana cerita awal mula sampai kok Bunda bisa terjebak dengan rentenir gitu yang disebutnya? Karena aku bergaulnya dulu sampai aku jalanin 1,5 tahun, aku berteman, dan temen aku itu ada 1, 2, 3 orang yang kerjaannya ngeribain uang, ya boleh disebut rentenir kan. Aku awalnya pinjem yang nggak niat hati, aku nolongin orang, akhirnya orang bayar ke aku. Kadang orang juga telat bayar ke aku kan harus tepat waktu sama temen aku, seperti itu. Nah akhirnya terusan dari 1 orang ke 2 orang ke 3 orang, aku pinjam dari satu ke satunya lagi untuk nutupin bunganya, bunga. Akhirnya utang aku yang aku nggak berasa itu Kak jadi membesar. Dari yang 1 orang misalnya bunganya 20% gitu kan, yang 1 orang bunganya ada 15%. Bunganya itu kan berbeda-beda namanya, lain orang berarti lain bunga juga, seperti itu. Ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang harian utang aku itu Kak. Nah pas aku berasanya sih pas aku kenal mereka bertiga gitu yang bener-bener rentenir itu, aku pas kelilit utangnya ya pas kenal dia bertiga gitu. Yang aku nggak sadarin pas aku ketemu teman juga yang nyadarin aku, walaupun uang aku banyak, datangnya dari entah dari uang haram, uang istilahnya uang halal gitu, tapi kalau masih aku bergelut dengan uang riba atau uang rentenir, hidup aku nggak bakalan berkah. Aku pun dapat
pemasukan dari temen aku satu orang yang dia nyadarin aku Kak, nyadarin aku udah, lu berhenti, lu stopin, dengan apa lu hidup seperti ini, selalu bergeliat dengan uang riba, jadinya hidup lu nggak akan berkah gitu. Sedikit sebanyak yang lu dapat rezeki, lu nggak akan berkah. Aku pun dapat pemasukan seperti itu Kak dari teman. Nah ujung-ujungnya aku sadar Kak, oh iya ya, makin kelamaan kok, bukan aku miskin, memang dari dulu aku miskin Kak, cuma kesininya kok hidup aku makin susah, makin sengsara. Aku tidur sepertinya aku merem, tapi jiwa aku seperti melek, seperti ketakutan Kak. Pas aku sadarin. Tapi Bunda pakai uang itu untuk apa gitu Bu? Ya itu, berputar aja Kak, bayar bunga ke si A, ke si B, giran bayar ke si A, aku pinjam ke si B, dia giran bayar ke si B, aku pinjam ke si A, berputar aja ke situ Kak terus. Nah pas aku nggak sadarin itu, ya kok utangku makin lama makin besar. Jadi udah, jadi kan Bunda pakai pertama nih, Bunda dapat uang nih, ya kan? Nah, Bunda yang dapat modal yang orang pertama nih, nah berarti kan belum ada utang-utang tempat belum lain ada tuh. utang-utang Nah, uangnya dipakai untuk apa itu? Awalnya aku nolongin orang Kak. Oh. Niat aku sebenarnya aku nolongin orang, orang minta tolong sama aku Kak. Aku nggak ada uang. Nah, aku berteman sama orang yang ngutangin uang Kak, rentenir itu. Aku pinjemin. Nah, si orang itu pas mau bayar nggak ada uang, otomatis pakai uang aku dulu. Pas dia bayar, dia telat-telat kan, teman aku mah nggak mau tahu Kak, yang penting mah bunganya setiap minggu, setiap bulan, setiap hari, seperti itu. Pas ya udahlah, aku pun nggak menyadari kalau aku pun asik mainin uang itu, tanpa aku sadarin. Aku akuin aku juga ikut makan, ikut nikmatin uang itu. Ya yang sekarang aku alamin sih, aku jalanin sekarang. Walaupun aku nggak punya uang gitu ya Kak, ya hidup aku tenang Kak, tanpa dikejar-kejar sama hutang yang rentenir Kak. Aku lebih baik dipinjam ke saudara atau ke teman siapa, cuma aku udah tobat Kak. Kalau sampai aku bergelut lagi dengan rentenir, makanya sekarang aku selalu nyadarin ke teman-teman, kalau emang butuh uang, cari lagi ke tempat yang lain, asal jangan ke rentenir Kak. Aku pun suka nyadarin teman aku seperti itu. Jadi buat siapapun yang nonton ini, kalau bisa kalian pun jangan seperti saya. Carilah pinjaman yang kalau bisa kecil bunganya, atau yang nggak berbunga, ke saudara, ke teman yang ikhlas membantu kalian. Kalau bisa jangan ke rentenir seperti saya. Saya pun nggak menyadari utang saya jadi meludak satu ini. Saya pun hampir cerai sama suami saya gara-gara utang saya. Dan yang paling saya nyeselin di hidup saya, bukan saya aja yang sengsara, anak, keluarga saya pun ikut sengsara, yang ikut dicaci maki, setiap hari didatengin orang. Jangankan siang, tengah malam pun saya masih disamperin. Asal kalian tahu, rentenir itu nggak mandang siang atau malam kalau dia waktunya dia nagih. Maka dari itu, saya juga kasih saran buat kalian, jangan main-main dengan uang rentenir. Sebaiknya kita kerja ya Bun, kita kerja. Ya apa namanya? Ya kalau bisa ya tadi Bunda bilang ya, kalau punya utang, bagaimana caranya tuh jangan sampai ke rentenir lah ceritanya ya. Kalau bisa ada saudara bisa tolong atau ke tempat pinjaman yang lain yang berbunganya kecil kan. Setahu saya
selain ya banyaklah di sini ini banyak pinjaman selain rentenir atau koperasi mingguan. Setahu saya itu yang bunganya kecil. Pokoknya jangan ke rentenir. Apa namanya, dan kalau bisa sih jangan punya utang juga ya, Bun. Alhamdulillah. Cuma kita kan namanya manusia juga nggak tahu ya Kak, kebutuhan orang kadang buat apalagi zaman seperti ini gitu. Bisa yang mendesak buat anak sekolah gitu. Kalau makan sih nggak mungkin juga orang pinjam. Pasti kan alasannya buat anak sekolah. Seperti itu Kak. Betul. Pas Bunda nggak kerja udah gitu ya, suami juga nggak kerja, tapi akhirnya sekarang gimana pembayarannya? Tapi alhamdulillah sekarang karena saya dengerin teman saya, dia bilang seperti itu, kalau emang mau dibayar stop dibungain, kalau emang stop bunganya dia nggak terima, ya udah bilang aja nggak sanggup bayar. Tapi ujung-ujungnya mereka yang saya utangin semua, ya mereka juga mengerti gitu Kak, mengerti bahwa saya mampunya cuma bayar pokoknya aja. Ya alhamdulillah saya sama suami saya itu bisa ngelewatin dan membayar hutang saya dikit demi sedikit. Mereka pun mau dibayar cicil. Ya alhamdulillah, sekarang alhamdulillah dibilang gak punya utang, ya munafik, manusia pasti punya utang. Tapi saya yang namanya rentenir, alhamdulillah ya Allah, Allah pun jawab doa saya. Amin, amin. Jadi apa namanya, kalau dulu tuh yang pertama-pertama tuh aku dengarkan dulu Bunda bilang sampai malam pun gak bisa tidur gitu ya Bun. Bener Kak. Gak bisa tidur sampai pagi baru bisa tidur. Saya sama suami tuh gak bisa tidur gitu, ya karena kita mikirin sampai tengah malam pun saya masih digedor pintu saya, masih digedor. Apalagi yang namanya teror dari handphone, yang saya dibilang apa ya, kasar-kasar lah, dibilang caci makian sih setiap hari. Bukan saya aja, ke orang tua saya pun kena. Karena dia udah datangnya berani ke rumah. Waktu itu dia masih datang ke tempat kerja saya, bahkan di depan bos saya pun dia nggak pandang. Waktunya sesibuk apapun saya lagi kerja, dia nggak mengerti saya lagi tempat kerja, dia nggak ngerti saya lagi sibuk. Waktunya dia nagih. Jadi itu bikin gak enak banget ya, keluarga. Kasihan orang tua kita ya, anak kita pun ya kasihan ya. Sumpah saya pun menyesali itu Kak. Saya pikir imbasnya tuh cuma ke diri saya, yang bikin saya jerit hati saya, yang bikin saya sedih, yang bikin saya menyesal sampai sekarang Kak. Bukan saya aja Kak, bukan saya aja yang ngerasain Kak susahnya. Ke anak saya Kak, ke orang tua saya Kak, ke suami saya Kak. Kita keluar rumah pun takut Kak. Karena mereka ngancem ya. Kenapa Kak? Ya itu, dia keluar. Setiap saya keluar pasti selalu ada dia. Karena kan saya bilang Kak, saya utangnya nggak satu orang, saya utangnya dengan beberapa orang Kak. Dan saya juga suka ngelibatin orang tua saya, selalu bilang saya tidak ada, nggak ada di rumah kerja. Karena apa Kak? Kalau saya ketemu dia pun saya bingung mau jawab apa, karena saya belum ada. Tapi saya nggak akan lari Kak, sekecil apapun utang saya nggak akan lari Kak. Saya pasti akan tanggung jawab. Jadi total berapa semua Bun utangnya tuh Bun? Waktu yang saya benar-benar total utang saya itu semua sekitar 85 juta. Wow, 85 juta. Mungkin kalau bagi orang yang punya segitu ya dibilang nggak ada artinya atau kecil ya Kak. Tapi bagi orang nggak punya kayak saya, dan saya pun baru menyadari, dan saya juga nggak ngerti uang segitu banyak saya lari kemana dan buat apa. Saya nggak terasa gitu ya, tiba-tiba udah 85 juta gitu. Sumpah, ya Kak, saya pun nggak berasa. Nggak berasa Kak. Dan saya kaget pas saya hitung-hitung jumlahnya segitu. Iya ya.
Padahal pertama tuh nggak segitu dong, Bun. Awal mula pertama tuh berapa itu juta? saya sih Mm-mm. hitung segitu sih emang masih sama bunganya ya Kak. Mm-mm. Utang saya mungkin nggak segitu, cuma waktu yang ngutangin saya belum nerima. Kalau saya nggak bayar bunganya sih masih segitu. Ya untuk utang saya pokoknya tuh sekitar ya 60-an. Wow. Puluhan. Ya bagi saya segitu jumlah uang yang sangat besar Kak. Pasti. Besar banget, banget tuh. Dan Iya. Kakak juga kenal sama suami saya yang kerjanya cuma serabutan. Iya. Saya cuma pegawai kedai kafe dulu Kak. Gaji saya berapa? Saya rumah kontrak, anak sekolah Kak. Dan saya tulang punggung orang tua saya nggak punya bapak dari kecil Kak. Jadi saya tanggung jawab orang tua saya. Terus teman yang dulu ditolong itu dia ikut tanggung jawab nggak, Bu? Enggak Kak. Sebenarnya utang saya 60 juta itu apa sih Kak, perbanding sih, apa sih namanya, utang saya sama uang saya di luar itu banding sih Kak. Jadi orang yang saya tolongin, jangankan orang luar, saudara pun banyak Kak. Jujur uang saya pun banyak nih saudara. Jadi Bunda pinjam buat tolong saudara juga, gitu ya. Saudara. Tapi membebani Bunda semua jadinya ya. Saya pikir dengan nolong saudara, ya imbal baliknya saya dapat pahala berkah gitu. Tuh saya pikir saudara saya nggak akan ngecewain saya gitu Kak. Ternyata setiap bulan saudara saya nggak bayar bunganya gitu, nggak bayar bunganya. Akhirnya kan saya terus yang nutupin. Ya udah Kak, jadinya utang saya semua. Teman saya kan taunya saya yang pinjem Kak, seperti itu. Orang rentenir itu pokoknya taunya Bunda yang pinjam Taunya gitu ya. Saya, mereka nggak kenal. Saudara saya nggak kenal teman saya. Itu pakai KTP gitu Bun? Pakai data-data. Makanya saya di rumah tuh nggak punya identitas apa-apa Kak. Sampai BPJS saya pun ditahan Kak. Akte anak pun saya ditahan. Makanya sampai saya mau cerai sama suami saya itu seperti itu. Saya terlalu berani gitu untuk bukan kepentingan saya pribadi gitu. Sebenarnya saya pengen berbuat baik, tapi perbaikan saya ini salah Kak. Salah mungkin cara karena menolong Bunda itu salah ya? Apa mungkin karena saya udah berbohong sama suami, mungkin di situ juga Kak. Sebenarnya niat saya mau nolong Kak, nggak mau saya juga seperti ini, dan saya juga nggak mampu bayar utang segitu banyak gitu Kak. Banget, Bu. Jadi kalau misalnya mereka datang minta Bunda, kalau ada uang baru Bunda bayar gitu ya. Sekarang tapi setiap hari datang mereka itu. Tiap hari Kak, ada yang tiap hari, tiap minggu, tiap bulan Kak. Ya cuma sekarang saya kan udah saya bilang ya, saya pun di sini korban gitu kan. Kalau emang mereka mau minta pertanggungjawaban saya, ya saya bisa ya nyicil gitu. Dan mereka mikir mungkin daripada uang gua nggak balik gitu, jadinya mereka pun mau dicicil. Dan saya bilang saya semampunya, misalnya sehari tuh 50.000 ya, mereka mengerti itu gitu Kak. Terus yang bulanan saya misalnya mampunya cuma 300.000, ya mereka harus terima itu. Dan daripada saya nggak bayar sama sekali gitu, dan saya jelasin saya pun di sini korban gitu. Dan alhamdulillah mereka ngerti gitu. Dan alhamdulillah juga doa saya dijabah sama Allah. Ya alhamdulillah utang saya tinggal ya nggak perlu saya sebutin nominalnya berapa. Alhamdulillah sekarang udah berkurang gitu ya. Berkurang karena Bunda ada tanggung jawab mau cicil. Dan saya yakin saya bisa ngelewatin ini semua karena saya tuh hidup dari dulu kerja Kak, mau apapun kerjaan saya yang penting halal gitu. Dan saya yakin saya bisa bayar utang ini. Dan Allah pun nggak tidur Kak. Allah tahu saya ini hutang karena nolongin orang Kak sebenarnya. Itu Kak. Sebenarnya berbanding sampai sekarang pun uang saya masih ada Kak di luar. Orang-orang yang pinjam ke Bunda itu ya. Tapi mereka pun nggak mau bayar, mau ganti sampai sekarang gitu ya. Bunda harus tanggung jawab kepada rentenir itu untuk bayar.
Orang itu Makanya nggak mau tahu ya. saya nyadar kebaikan saya tuh ya dimanfaatin sama mereka Kak. Ya kalau sama saudara saya hitungnya ya udahlah saya nolong, tapi kalau sama temen sekarang jangankan temen Kak, mereka nggak pernah Iya. komunikasi saya, ketemu saya pun mereka nggak tengok saya Kak. Padahal mereka punya utang ke Bunda tuh. Iya. Ya tuh yang nonton ini yang punya teman sama Bunda, coba deh dibayarlah itunya. Kasihan Bunda yang dikejar sama rentenir gitu kan. Nah, gimana lah pikiranmu kalian itu ya, kasihan Bunda gitu kan. Bunda yang didatangin tiap hari bahkan tengah malam ya, setiap hari sampai tengah malam. Dan Bunda ini sama suami tuh nggak pernah tidur gitu. Mereka tidurnya tuh udah subuh baru mereka tidur, karena itu nggak tenang. Bagaimana ya kalau orang lagi ada pikiran, pasti kan nggak tenang ya, tidur pun nggak bisa gitu kan, mau makan pun nggak bisa makan gitu kan. Jadi gitu, jadi pengaruhnya ke pikiran kita semua. Pengaruh kalau udah pikiran kan, mau makan nggak enak, mau tidur pun nggak enak gitu. Jadi ya, tapi bersyukur ya Bunda tetap kuat, Bunda tetap sholat ya, dan Tuhan kasih jalan keluar pelan-pelan. Suami bekerja walaupun nggak pekerjaan tetap gitu ya, tapi ada aja gitu, maksudnya diminta tolong orang sana di sini, ada kerjaan yang bisa dikerjakan gitu. Suami Bunda tuh orangnya ringan tangan istilahnya untuk menolong orang lain, untuk bekerja apapun dia mau gitu kan. Sehingga walaupun Bunda nyicilnya tiap hari ada yang cuma 50.000 yang tadi Bunda bilang, terus dia harus simpan lagi untuk 1 minggu, karena ada yang tiap hari, ada yang tiap minggu, ada yang tiap bulan gitu kan. Jadi Bunda ini harus berusaha gitu. Saya buat makan pun saya nggak penting, yang penting mereka datang, saya ada uang untuk bayar, karena saya udah janji yang saya bayar harian, saya bayar mingguan. Jadi kadang buat makan pun saya kalah-kalahin, anak minta jajan pun saya kalah-kalahin. Makanya saya saranin buat siapapun yang nonton ini, kalau bisa kalian pinjam di tempat lain, jangan ke rentenir. Benar. Ya, nggak akan menyelesaikan masalah. Rentenir itu bukan menyelesaikan masalah, tapi akan menambahkan masalah. Kalau di istilah yang Pegadaian itu kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Kalau rentenir itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah yang baru, ya kan? Karena bunganya besar gitu kan. Begitu orangnya pun kasar gitu kan, ngomongnya kasar gitu, seenaknya apa yang dia mau ngomong, dia ngomong nggak pakai nimbang-nimbang perasaan orang gitu kan. Bahkan Bunda punya mama, anak pun kena dimarah-marahin gitu kan gitu. Dia nggak pandang siapa, nggak pandang orang gitu ya. Nah itu buat kalian di sana di luar yang masih sampai hari ini jadi rentenir, please deh jangan jadi rentenir, karena kalian itu menyusahkan orang lain. Sebenarnya uang yang kalian dapatkan tuh memang kelihatan banyak gitu kan, tapi itu nggak berkah. Karena apa? Ketika kalian nagih kepada orang lain, mereka nggak punya uang hari itu, kalian harus maki-maki mereka gitu, nggak berkah gitu kan. Kalian dapat uang pun nggak berkah, karena juga udah gitu bunganya tuh gede banget ya, sampai 20% loh satu hari, per hari. Kalau di bank itu kan per bulan, kalau ini rentenir itu per hari. Hitungan bunganya bayangin aja, 20% per hari. Gimana orang nggak itu gitu kan, nggak stres gitu kan setiap hari. Apalagi kalau misalnya dia nggak punya kerjaan tetap ya, benar-benar pikirannya itu harus bagaimana supaya dapat uang, supaya hari ini orang rentenir itu datang, aku bisa bayar gitu kan. Dan aduh luar biasa Bunda, kasihan sebenarnya. Waktu dengar cerita ini aku apa ya Bunda, apa yang bisa aku lakukan untuk Bunda ya. Selama ini aku pun belum bisa buat apa-apa, kecuali suami Bunda yang diajak kerja sama suami sampai hari ini. Dan syukurlah Bunda punya suami juga orangnya baik gitu, mau diajak kerja apapun Bunda punya suami mau ikut, mau kerja gitu, mau bantu. Pada intinya kita yang penting mau berusaha, mau menyelesaikan semua urusan kita, ya kita emang harus sama-sama sama suami gitu. Kita emang harus sekarang saling terbuka. Itu aja sih. Mungkin kemarin
salah saya juga, apapun saya selalu tutupin gitu Kak. Dan saya egois gitu, ya udah uangnya saya ya uangnya saya, uangnya suami, dan sekarang saya menyadari itu semua itu salah Kak gitu. Ya semuanya buat pelajaran. Iya. Pelajaran Bener buat sih, bener sih, harus kasih tahu suami apapun itu, harus kasih tahu suami ya, karena apalagi berhubungan sama uang gitu ya, Iya, Kak. utang gitu kan, pasti kalau mereka datang ke rumah kan ada suami begitu kan, bisa ngamuk kalau suami kita punya utang gitu kan, pasti ngamuk, dia marah gitu kan. Nah aku sih berharap seperti itu buat ya, saya juga pelajaran buat saya juga sih, buat saya supaya terbuka gitu ya. Memang ada pepatah, uang suami uangku, uang istri gitu kan, uang istri gitu kan. Wah, ya, ya emang sih bener seperti itu, kebanyakan kan begitu kita kan, wanita perempuan kan, ya uang kita gitu kan, uang suami ya buat uang kita juga gitu. Tapi ya yang penting ada keterbukaan sih, kalau kita ada uang seberapa, ada punya masalah, ada punya sesuatu yang kita merasa harus memang apapun ya harus ngomong sama suami ya Bun. Iya Kak, Harus ngomong, harus terbuka ya. gitu. Ya mungkin ya sekarang saya baru menyadari kalau Iya. dulu saya pikirnya gue kerja, gue banyak uang gitu, terus gue bisa, jadi mikirnya tinggi aja gitu Kak, tinggi aja nih diri aku, tinggi dibanding suami gitu. Ya ternyata ya semuanya Allah ngasih pelajaran lagi ke aku seperti itu. Ya ternyata di belakang suksesan aku, utang aku juga meludak, di luar pun uang nggak berputar istilahnya, yang saudara minjem pun nggak balik. Udah dan Allah pun udah di sini nih buktiin kalau saya tuh harus stop Kak, dengan ketahuan utang saya sama suami itu. Awalnya ya itu suami marah besar, saya hampir pisah, saya akuin saya hampir pisah Kak. Akhirnya suami pun dinasehatin, jangan seperti itu. Namanya keluarga pasti ada cekcoknya, ada berantemnya, dan mungkin suami juga kurang perhatian sama sang istri gitu, makanya istri sampai seperti ini ya. Jadi kan mikir lagi Kak, mungkin oh iya seperti itu. Jadi sama-sama koreksi diri ya Bun. Diri sendiri. Iya ya. Bagus lah suaminya juga mau menerima gitu, akhirnya menerima gitu, dan mau bantu untuk bayar. Bahkan malah sampai sekarang dia yang bayarin kan, saya nggak kerja Kak. Nggak kerja, saya udah hampir 4 bulan saya nggak kerja. Suami yang bayarin. Alhamdulillah utang yang 8 juta sekarang tinggal 1,5. Ya, puji Tuhan. Yang 13,5 sekarang tinggal 5 juta. Dengan baru 4 bulan saya akuin itu uang suami yang bayarin. Gitu. Tapi itulah dia ya, yang penting ada kesatian, suami pun mau membantu gitu ya Bun. Dan suami baik gitu, mau bantu untuk bayar gitu kan. Ada orang lain nih, suami udah pergi kali Bun, ninggalin istri kan ya Bun. Dan awalnya seperti itu, dia buat apa gitu gue terusin, toh nggak ada bener-benernya juga, buat apa gue pusingin, toh bukan utang gue gitu. Awal-awalnya sering cecokan seperti itu Kak. Tapi pas kesininya dia mikir gini, oh iya bukan kesalahan istri gue juga gitu, karena istri itu niatnya nolong kan gitu. Jadi dan dia pun nggak pernah nanyain uangnya lari kemana, karena saya pun punya bukti Kak, ada catatannya. Si A punya utang sama saya sekian juta, si B punya utang sama saya sekian juta. Jadi itu buat bukti juga sih Kak. Alhamdulillahnya saya punya buku catatan, jadi suami pun percaya seperti itu. Iya. Duh, apa namanya, cerita Bunda, dan Bunda juga rajin sholat kan? Alhamdulillah. Kalau sholat 5 waktu, alhamdulillah saya nggak pernah lewat. Ya. Kalau nggak ada halangan saya nggak lewat. Puji Tuhan. Dan aku juga mau bilang, pergaulan juga pengaruh banget. Banget. Kita bergaul sama orang terus lihat. Kita nggak bisa kendalin diri sendiri. Hidup itu pilihan. Kalau kalian mau jatuh, ya kalian nggak akan maju. Kalau kalian mau bahagia, kalian mau sukses, ya kalian lihat bertemannya yang yang sukses juga lah, jangan yang kayak kemarin saya itu. Bener. Pengalaman sangat pahit. Ya, karena teman itu kan ketika kita senang, kita lagi banyak duit, banget rame tuh datang ya Bu. Yang nggak kenal pun nyapa saya. Datang. Yang nggak kenal pun nyapa saya. Iya. Nggak kenal pun nyapa saya. Hai Lia, padahal saya nggak kenal dia. Giliran Bunda lagi susah, semuanya menjauh. Kontak saya pun di blok.
Saking takut saya pinjam uang ke mereka, mungkin ada juga yang saya istilahnya temen biasa tapi ngeblok saya. Oh ya, sekarang saya jadi tahu Kak, mana teman baik, mana teman setia, mana teman yang pura-pura baik gitu. Saya udah mengerti semua sekarang. Saya pun ada 2 teman yang nggak saya sebutin namanya. Ada 2 teman saya, yang satu laki-laki, yang saya satu perempuan. Dia yang benar-benar support saya. Justru dia lagi saya senang, dia nggak ada. Dia nggak ada Kak. Bahkan saya pun sombong. Saya akuin, saya sombong nggak kenal dia. Saya kenal dia tapi saya nggak pernah yang WA dia lah, atau dia saya traktir, atau saya main ke rumah dia gitu. Saya nggak kenal dia gitu. Tapi dia masuk di saat saya sedang jatuh-jatuhnya, di saat saya sedang terpuruk-puruknya Kak. Dia bantu. Dia bantu saya dengan doa, support, dengan ya materi sedikit dia bantu. Ada 2 orang itu Kak, cewek dan cowok, dan yang saya nggak bisa sebutin namanya. Dan pasti orang-orang itu dikirim Tuhan. Ya mungkin dan awalnya saya pernah punya pikiran gini, Allah tuh nggak adil. Saya pernah punya pikiran itu, Allah tuh nggak adil. Gue niat baik loh, kok dibalas seperti ini. Kadang pikiran suka berbolak-balik Kak kalau saya lagi bengong di rumah. Kakak kan tahu awalnya saya tuh pinjam ini nolongin orang Kak. Iya. Gitu. Tapi kok Allah balas seperti ini. Nah sekarang saya baru berasa nih anugerahnya yang saya dapetin. Dengan nggak berasanya utang saya mau lunas ya. Amin. Jadi berharap Bunda pasti Tuhan buka jalan untuk semua masalah yang Bunda hadapi saat ini, dan selesai semua urusannya Bunda di luar sana. Yang kita mau share hari ini dari percakapan kita hari ini, video kita hari ini adalah jangan pernah berhadapan sama rentenir. Sesusah-susah kalian, seperlu-perlunya kalian butuh uang, jangan pernah ke rentenir. Cobalah sama yang lain dulu. Cobalah berusaha. Misalnya kalian punya perhiasan ada, bisalah dijual, atau apapun yang kalian bisa usahakan semaksimal. Dan nomor 1 adalah berdoa. Ya, berdoa, tanya sama Tuhan apa yang harus dilakukan ketika kalian punya kebutuhan yang memang benar-benar harus dibayar atau harus dilakukan atau apapun itu ya. Berdoalah, minta sama Tuhan, tanya sama Tuhan, pasti Tuhan buka jalan. Dan yang kedua adalah pergaulan, ya, karena kalau di Alkitab sih Bun bilangnya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi ketika kalian bergaul dengan orang-orang yang tanda kutip jahat atau tidak baik, kalian juga akan terbawa jadi tidak baik. Kalau bergaul dengan orang baik, pasti kalian jadi orang yang baik gitu. Ada istilah juga bilang bahwa kalau bergaul dengan tukang penjual minyak wangi, kita jadi harum, ya kan? Jadi mari pilih-pilih teman, itu penting, karena tidak semua teman itu membawa kebaikan buat kita sendiri ya guys. Jadi itu sih nomor 1, jangan pernah berhadapan sama rentenir. Terus yang kedua, pergaulan, jaga pergaulan kita, jaga pergaulan kalian, teman di luar sana, jangan pernah bergaul dengan orang yang tidak baik ya. Artinya orang yang baik itu, yang tidak baik itu seperti apa ya, kita sendiri bisa menilai gitu kan. Kadang teman baik kita aja kita nggak tahu isi hatinya seperti apa. Ya, malah dia membawa kita ke tempat yang tidak baik gitu kan. Ya, seperti itu. Jadi itu sih inti kita video hari ini guys. Jadi kita mau share ke kalian semua bagaimana bahayanya berhadapan dengan rentenir. Dan kalian di luar sana yang masih jadi rentenir sampai hari ini, saya mau katakan bahwa stop jadi rentenir. Karena uang yang kalian hasilkan pun tidak akan jadi berkah buat kalian, buat anak kalian, buat keluarga kalian. Karena kalian menggunakan pakai bunga itu 20%, itu besar banget gitu kan, lebih besar dari bank gitu kan, dari bunga bank gitu kan. Udah gitu kalian menyusahkan orang lain. Dan ketika kalian datang tiap hari nagih ke rumah orang, itu pakai kekerasan, kata-kata yang kasar, yang kotor, itu gak jadi berkah
buat uang yang kalian bawa pulang ke rumah untuk dinikmati oleh keluarga kalian gitu kan. Nah itu aja sih, stop jadi rentenir dan stop berhadapan dengan rentenir. Oke, demikian video kita hari ini guys. Terima kasih Bunda untuk kehadirannya di hari ini, di malam hari ini, sudah berbagi dengan kita semua. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua yang nonton video hari ini. Dan demikian guys, ketemu lagi nanti video berikutnya. Dadah.